Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbal Alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya ibadallah, pertama-tama saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya ketakwaan itulah modal kita untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Fatazawwadu fa inna khayra zadi taqwa." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, berbekalah, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Ya ibadallah, ada di dalam hidup kita ini yang sangat mahal dan sangat berharga. Apapun dari kehidupan ini yang bisa dibayar dan punya nilai, maka dia pada hakikatnya bukan sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang berharga itu adalah yang tidak bisa terbayar dan tidak bisa terbeli. Itulah sesuatu yang mahal. Yang tidak kita bisa beli adalah waktu kita. Waktu tidak akan pernah kembali. Harta kembali. Hari ini dia datang, besok dia pergi. Hari ini dia pergi, besok dia datang. Semua bisa datang dan kembali. Tapi waktu tidak akan pernah datang, tidak akan pernah kembali. Jika dia telah berlalu, tidak ada yang bisa membayarnya untuk waktu itu kembali. Maka waktu itu adalah kesempatan yang termahal. Allah tidak pernah mengatakan orang yang rugi adalah orang yang hartanya hilang. Tapi Allah mengatakan orang yang rugi adalah orang yang menyia-nyiakan waktu. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, demi kesempatan, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Ya ibadallah, sebentar lagi kita masuk pada bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Kesempatan ini adalah kesempatan yang termahal, kesempatan yang paling mulia yang Allah berikan kepada kita. Allah tahu kita lemah dalam ibadah. Allah tahu kita tidak mampu terus-menerus di atas kebaikan dan ketaatan kecuali naik dan turunnya iman. Karena rahmat, kasih sayang Allah dan kebaikan Allah, Allah jadikan satu bulan ini. Satu bulan Allah lipat gandakan bagaikan 1000 bulan dalam satu harinya. Allah bukakan pintu-pintu surga, Allah tutup pintu-pintu neraka. Karena Allah tahu kita khuliqal insanu dhaif. Kita ini diciptakan lemah. Lemah untuk terus menjadi orang taat, lemah untuk terus menjadi orang saleh, lemah untuk terus beribadah kepada Allah. Terkadang bahkan kita futur di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah jadikan waktu ini, waktu yang dimana waktu tersebut Allah subhanahu wa ta'ala lipat gandakan amal kita. Betapa baiknya Allah. Allah tidak menambah beban ibadah kita, tapi Allah menjadikan waktu yang kalau kita beribadah di waktu itu, Allah lipat gandakan ibadah kita. Allah tidak membebani kita dengan sesuatu yang kita tidak mampu. Maka
Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua kenikmatan yang banyak manusia lalai dan lengah dengan dua kenikmatan ini. As-sihhatu wal faragh. Sehat, waktu dan juga waktu luang. Ya ibadallah, di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, atakum syahrul Ramadan. Syahru, telah datang pada kalian bulan Ramadan, yang di bulan itu Allah mewajibkan bagi kalian puasa. Tuftahu lahu abwabul jannah wa tughlaqu lahu abwabun nar. Dibukakan pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka. Wa sufidati syayatin, dan telah belenggunya seton-seton. Kata Rasulullah SAW, faman harama khairuha haruma khair. Barang siapa yang diharamkan melakukan kebaikan di bulan itu, maka dia telah diharamkan dari segala bentuk kebaikan. Hadis ini ingin menegaskan bahwasannya jika ada orang yang masuk bulan Ramadan lalu dia tidak memanfaatkan Ramadan dengan kebaikan, dengan amal saleh, maka dia termasuk orang-orang yang dijauhkan dari kebaikan. Ya ibadallah, para hadirin, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, iktanim khamsan qabla khamsin. Kata Rasulullah SAW, manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Hayatuka qabla mautik. Hidupmu sebelum datang matimu. Faragik qabla sagalik. Waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Ginai qabla fakarik. Kayamu dan lapangmu sebelum datang miskinmu. Ya ibadallah, hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dan sedikit lagi masuk bulan Ramadan. Maka masuk bulan Ramadan ini manfaatkan. Manfaatkan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan, bahkan Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, man adraka Ramadan atau Ramadan ila Ramadan mukaffiratul lima bainahunna idza studibatil kabair. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, barang siapa yang bertemu Ramadan ke Ramadan berikutnya, maka akan digugurkan dosa-dosanya. Dengan bertemunya Ramadan, Allah gugurkan dosa kita. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, fa innallaha utaqa fi kulli laila minan nar. Allah Subhanahu wa taala di setiap malamnya akan membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Kalau di setiap malam di bulan Ramadan Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka, dan ada 30 malam Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Kalau kita tidak dapat 1 malam saja, padahal ada 30 malam kesempatan dibebaskan dari neraka, maka cukuplah kita dikatakan orang yang merugi. Ya ibadallah, dalam hadis suatu hari ada seorang sahabat yang bermimpi dengan dua orang pemuda. Dua orang pemuda ini berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya dari pemuda ini meninggal, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala karena peperangan. Yang satu lagi pulang. Ketika dia pulang, dia hidup beberapa tahun setelah meninggal temannya. Lalu setelah dia beberapa tahun berjalan, dia pun meninggal, menyusul temannya. Tapi sahabat tadi yang bermimpi melihat ternyata orang yang terakhir meninggal duluan masuk surga. Padahal teman sahabatnya yang duluan meninggal tadi itu meninggal karena syahid berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana ini? Mengapa yang pertama atau orang yang kedua dia lebih dulu masuk surga dibanding yang pertama padahal dia mati syahid? Kata Rasulullah SAW, bukankah orang yang kedua diberikan waktu oleh Allah beberapa tahun sehingga dia bisa nambah sholatnya dan dia menambah Ramadannya. Ternyata dikarenakan bertambahnya waktu dibarengi dengan amal soleh, ditambahnya waktu dengan sholat dan puasa di bulan Ramadan, itu bisa sebab seseorang lebih dahulu dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul ditanya dalam sebuah hadis, ya Rasulullah SAW, man khairun nas? Ya Rasulullah, siapa orang yang terbaik? Rasulullah mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya.
Dan Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, man sa'in nas, siapa orang yang paling jelek? Kata Rasulullah SAW, man tala umruhu wa sa'a amaluh. Kata Rasulullah SAW, orang yang paling jelek, orang panjang umurnya dan jelek amalnya. Bertambah umur, harusnya kita bertambah pahala, bertambah mendekatkan diri kepada Allah. Ya ibadallah, kalau kita melihat kepada Al-Quran, seandainya orang-orang yang telah mati dalam kuburan dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup, tentu mereka berangan-angan untuk hidup di bulan Ramadan ini. Kalau seandainya yang telah mati diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup satu malam saja, pasti mereka akan minta kepada Allah malam Lailatul Qadar mereka hidup. Tapi mereka tidak akan pernah bisa kembali kepada bulan Ramadan. Bahkan dikatakan di Quran, lau yaftadi yauma idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi. Kalau seandainya mereka yang telah mati itu menebus diri mereka dengan harta-harta mereka, dengan anak mereka, dengan istri mereka, dengan saudara-saudara mereka, bahkan semua harta yang mereka kumpulkan dan mereka tebus untuk dibayar kembali ke dunia. Kata Allah, kalla, mereka tidak akan pernah kembali kepada dunia. Kita hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari lagi masuk Ramadan. Maka yang pertama kali yang harus kita siapkan adalah kuatkan tekad untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk bertobat kepada Allah, untuk memanfaatkan Ramadan sebaik-baiknya. Karena kalau kita tidak manfaatkan Ramadan ini sebaik-baiknya, suatu hari Jibril pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, rogi ma'anf, celaka, merugilah mereka. Maka bertanya para sahabat, ya Rasulullah, siapa mereka yang merugi? Kata Rasulullah SAW, atani Jibril, Jibril telah datang kepadaku dan mengatakan, celaka dan rugilah mereka. Man dakhala Ramadan suman salakh, orang yang telah masuk Ramadan, bertemu Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, lalu dosanya tidak diampuni. Bagaimana dia tidak diampuni dosanya? Betapa celakanya dia. Di malam harinya Allah ampuni dengan sholat malam, di siang harinya Allah ampuni dengan puasa, di sahurnya Allah ampuni dengan bermakan sahur, di maghribnya Allah ampuni dengan berbuka, di siang malamnya 24 jam ada kesempatan Allah ampuni, dan itu berulang 30 hari, lalu dia tidak dapat ampunan Allah. Apa yang dia lakukan? Celaka orang yang seperti ini. Allah telah memberikan anugerah ampunan yang begitu luas, begitu banyak, begitu besar, lalu dia tidak mendapatkannya. Bukan karena Allah yang tidak memberikannya, tapi karena dia tidak mencarinya. Orang seperti ini orang yang merugi. Ya ibadallah, para hadirin, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita tidak bisa menjadi orang hidup baik selama-lamanya, maka bertekadlah menjadi orang baik walaupun sebulan di bulan Ramadan ini. Kalau seandainya kita merasa berat untuk menjadi orang baik selama-lamanya, maka bertekadlah dan berjuanglah kepada Allah. Ya Allah, aku ingin baik di bulan Ramadan ini. Karena kalau kita berbuat baik dan berniat baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki kita. Kalau kita berusaha berbuat baik dan mendekat kepada Allah sejengkal, Allah akan mendekat kepada kita lebih dekat. Kalau kita mendekat kepada Allah dengan melangkah, Allah akan mendekat kepada kita dengan berlari. Tapi yang pasti kita yang harus berusaha untuk melawan diri kita menjadi orang baik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang bersungguh-sungguh berusaha dan berjuang di jalan kami, berjuang untuk menjadi orang baik, berjuang menjadi orang soleh, berjuang untuk ibadah kepada Allah, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan berikan mereka hidayah kepada jalan-jalan kami. Ya ibadallah, di antara yang perlu kita persiapkan di Ramadan, selain tekad untuk menjadi orang yang lebih baik dan berbekal dengan ketakwaan, memperbanyak amal soleh, memperbanyak sedekah, memperbanyak puasa, memperbanyak salat. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan beriman kepada Allah dan berharap pahala Allah, ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah akan ampuni dosa yang telah berlalu. Dosa yang mungkin 40 tahun telah dilakukan, bisa jadi diampuni dengan puasa di Ramadan. Dosa yang mungkin 50 tahun dilakukan,
bisa jadi Allah ampuni dengan puasa di bulan Ramadan. Begitu juga Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan, beriman kepada Allah, berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya. Ya ibadallah, para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang Allah pertemukan dengan Ramadan, berarti Allah berikan dia kesempatan kebaikan. Barang siapa yang diberikan kesempatan kebaikan, berarti Allah menginginkan kebaikan untuk dia. Tapi bisakah kita memanfaatkan kesempatan kebaikan ini dengan sebaik-baiknya? Atau bahkan kita membiarkan kebaikan ini dan kita tinggalkan kebaikan ini? Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuh wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya ibadallah, kesempatan yang besar dengan amalan-amalan yang kecil, Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu surga, Allah tutupkan pintu neraka, Allah gugurkan dosa-dosa, Allah bebaskan dari neraka, Allah lipat gandakan amalan menjadi 1000 kali, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Jika ini semua, kebaikan-kebaikan ini tidak menggerakkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, apalagi yang harus Allah berikan kepada kita. Jika ini semua tidak mendorong kita untuk mencari rahmat Allah, apakah perlu malaikat yang datang ke depan kita sampai mengatakan surga Allah dekat? Ataukah harus malaikat maut yang datang kepada kita membawa palunya dan mengatakan kau akan mati? Allah bukakan pintu-pintu surga, Allah lepaskan dari neraka, Allah lipat gandakan bagaikan 1000 bulan, Allah gugurkan dosa-dosa. Tidak ada orang mengatakan tidak bisa beramal. Kalau kau tidak bisa sholat, kau bisa bersedekah. Kalau kau tidak bisa bersedekah, kau bisa berzikir. Kalau kau tidak bisa berzikir, adakah manusia yang hidup tidak bisa berzikir? Man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka bagi dia pahala bagi orang yang berpuasa dan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang berpuasa. Ya subhanallah. Apakah Rasulullah SAW mengatakan memberikan buka puasa itu harus orang yang kenyang? Bahkan Rasulullah mengatakan barang siapa yang memberikan setengah butir kurma. Ada yang tidak bisa bersedekah dengan sebutir kurma? Tidak bisa atau tidak mau. Kesempatan banyak, tapi terkadang kita yang tidak bergerak untuk menuju Allah. Rahmat Allah luas, tapi terkadang kita mengatakan saya belum dapat rahmat dan dapat hidayah kepada Allah. Padahal rahmat Allah kepada kita begitu besar. Ya ibadallah, sekali lagi, kesempatan dipertemukan Ramadan ini kesempatan yang besar. Tidak ada dosa yang besar jika kita bertobat kepada Allah. Tidak ada amalan yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah sebagaimana kita beramal di bulan-bulan Ramadan. Maka manfaatkan Ramadan ini. Manfaatkan sebaik-baiknya. Berikan kekuatan dalam hati kita dan tekad sekuat-kuatnya ya Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku untuk bisa berzikir kepadamu, mengingatmu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Tolong aku untuk bisa bersyukur kepadamu. Wa a'inni ala husni ibadatika. Ya Allah, tolong aku untuk menjadi hambamu yang lebih baik. Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua harus diperjuangkan. Sebagaimana keberhasilan di dunia diperjuangkan, maka keberhasilan di akhirat pun diperjuangkan. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita tidak hidup lama di dunia ini. Kehidupan kita sebenarnya kehidupan akhirat. Dan Ramadan adalah kesempatan untuk kita memanen pahala-pahala akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita, Allah ampuni kita, Allah berikan kita kekuatan menjadi hamba yang lebih baik. Allah gugurkan dosa-dosa kita, Allah berikan kita semangat untuk ibadah di bulan Ramadan. Allah jauhkan kita dari kejelekan, Allah mudahkan kita kepada kebaikan, Allah lapangkan kita kepada kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma nas'alukal huda wa tuqa
والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الصلاة.